Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk? Oke, alhamdulillah teman-teman. Kali ini kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang tema keteladanan dari Nabi Idris alaihi salam. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengetahui kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu meneladani sikap rajin belajar dari Nabi Idris alaihi salam. Yang ketiga, peserta didik mampu menceritakan kembali kisah dari Nabi Idris alaihi salam dengan benar. Teman-teman, sebagai muslim yang baik, kita harus rajin belajar. Karena anak muslim yang baik itu tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar. Karena pencapaian dalam belajar adalah senantiasa kita akan mendapatkan keberhasilan. Nah, selain belajar, anak muslim yang baik juga harus selalu senantiasa berdoa kepada Allah sebelum maupun sesudah belajar. Karena agar kita senantiasa selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, setelah ini kita akan menyaksikan video keteladanan dari Nabi Idris alaihi salam tentang rajin belajar. Simak baik-baik ya teman-teman videonya. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula merupakan binatang liar. Setelah menjinakkannya, kini binatang kuda itu bisa dijadikan tunggangan atau untuk mengangkut berbagai barang. Orang-orang yang baru melihat hal ini merasa heran karena Nabi Idris dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris menjadi orang yang paling disegani dan menjadi seorang panutan. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah. Di antaranya ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau pula yang pertama kali menjahit baju sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itulah, beliau dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah yang menirunya dan meminta bantuannya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil penemuan dari Nabi Idris yang membuat kaumnya lebih makmur, kaum anak cucu Nabi Adam lainnya yang berasal dari Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum dari Qabil semakin bertambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta benda kaum Nabi Idris dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun juga semakin bertambah banyak, karena orang-orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi golongan dari kaum keturunan Qabil.
Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris. Nabi Idris lalu pergi menuju sebuah bukit dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 82 tahun itulah Nabi Idris diangkat menjadi seorang rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris dengan segera melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan memberikan peringatan kepada kaum keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan jahat dan mungkar. Ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan Nabi Adam." Namun setelah diperingatkan oleh Nabi Idris, kaum keturunan Qabil malah menjadi sangat marah. Mereka malah menantang Nabi Idris untuk berperang. Maka Nabi Idris dan para pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan membuat benteng pertahanan guna menahan serangan kaum keturunan Qabil. Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris juga merupakan seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah dan berani sehingga mendapatkan julukan Asadul Usud yang berarti singa dari segala singa karena tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan berbagai pertempuran. Namun semakin hari, kaum keturunan Qabil yang mungkar dan durhaka itu makin bertambah banyak jumlahnya, dan tidak terhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju tempat yang lebih aman. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam yang tiada henti berperang dengan kaum keturunan Qabil. Nama Nabi Idris diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah teman-teman menyaksikan video tentang keteladanan Nabi Idris alaihi salam, setelah ini kita akan mengulas apa saja sih sikap yang kita harus teladani dari Nabi Idris alaihi salam. Yuk, simak dan perhatikan baik-baik. Pertama adalah Nabi Idris adalah seorang nabi yang sangat gemar belajar sejak kecil. Dan Nabi Idris juga merupakan seorang nabi yang pertama dapat membaca, menulis, dan memahami berbagai hal ilmu pengetahuan. Kedua, Nabi Idris juga tidak hanya mempelajari ilmu tentang agama loh teman-teman. Ternyata Nabi Idris juga mempelajari hal-hal tentang ilmu pengetahuan umum. Sikap yang ketiga yang harus kita teladani dari Nabi Idris adalah Nabi Idris merupakan seorang nabi yang selalu bersemangat dan tidak pantang menyerah di dalam belajar. Dia selalu gigih dan dia selalu bersungguh-sungguh di dalam belajar agar hal yang dia ingin capai insya Allah akan tercapai berkat kegigihan dan usahanya. Oleh karena itu, Nabi Idris pun bisa memahami berbagai hal. Salah satunya adalah menjahit. Dan pada Nabi Idris juga berkat kegigihan dan ilmu pengetahuan yang Nabi Idris miliki, diantaranya salah satunya ialah Nabi Idris dapat membuat baju, teman-teman. Jadi kaum yang pertama yang memakai baju ialah pada kaumnya Nabi Idris berkat kegigihan dan kesungguhan Nabi Idris di dalam belajar. Nah, teman-teman, berkat kepandaian dari ilmu pengetahuan yang Nabi Idris miliki, Nabi Idris pun diberi julukan Asyadul Usud, yaitu singa dari segala singa. Kenapa? Karena Nabi Idris merupakan nabi yang pandai dalam menyusun strategi ketika perang. Pada akhirnya, setiap perang yang Nabi Idris selalu ikuti selalu mencapai kemenangan. Nah,
Itulah beberapa dari kisah keteladanan atau sikap dari keteladanan yang harus kita teladani dari Nabi Idris. Salah satunya ialah kita harus selalu giat dalam belajar, selalu sungguh-sungguh di dalam belajar, agar apapun hal yang kita ingin capai, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan di dalamnya. Oke teman-teman, Miss Arfa telah siapkan 5 pertanyaan di teks kegiatan Ayo Menjawab. Silakan teman-teman tulis ulang di buku tulis teman-teman, kemudian jawab dengan baik dan benar, kemudian kirimkan hasilnya langsung ke nomor Miss Arfa yang telah Miss Arfa kirimkan. Terima kasih. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami dari beberapa kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam yang telah teman-teman simak melalui video pembelajaran kali ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apa sikap yang bisa kita teladani dari Nabi Idris alaihi salam? Pertanyaan kedua, berapakah usia Nabi Idris alaihi salam ketika diangkat menjadi Rasulnya Allah? Pertanyaan yang ketiga adalah, siapakah nama kaum yang hidup pada zaman Nabi Idris alaihi salam? Pertanyaan yang keempat adalah, apa julukan yang diberikan kepada Nabi Idris alaihi salam? Dan pertanyaan yang kelima adalah, apa kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihi salam? Terima kasih teman-teman telah menonton video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini. Sekian dari Miss Arfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.